Indonesia. Pemirsa, cabang olahraga menembak kembali menjadi lumbung emas bagi Indonesia di ajang SEA Games Thailand 2025. Ya, atlet-atlet meraih merah putih sukses mempersembahkan 2 medali emas dan 1 perak. Cabang olahraga menembak kembali menjadi lumbung emas bagi Indonesia di gelaran SEA Games Thailand 2025 Sabtu ini. Atlet-atlet merah putih sukses mempersembahkan 2 medali emas dari nomor women 10 meter air rifle baik beregu maupun perorangan. Emas pertama datang dari nomor beregu putri melalui Yasmin Fliglia, Dominik Rahmawati, dan Dewi Laila yang tampil konsisten sepanjang 6 seri final dengan catatan total 1875,1 dan memastikan posisi teratas. Selain itu, Dewi Laila kembali menunjukkan ketajamannya di nomor individual yang tampil impresif dan mengunci medali emas dengan membukukan rekor tertinggi. Rekan setimnya Dominik Rahmawati finish di posisi kedua dan berhak atas medali perak. Tambahan 2 emas dan 1 perak dari cabang menembak ini menjadi capaian terbaik. Ya, pemirsa, atletik nomor lompat galah putri Indonesia Diva Renata Jayadi berhasil menjadi yang terbaik dalam gelaran SEA Games 2025 Thailand. Ya, dari hasil ini Diva juga memecahkan rekor lompatan tertinggi. Tampil di upacara Lasai Nasional Stadium One Bangkok, atlet lompat galah putri Indonesia Diva Renata Jayadi berhasil mencetak sejarah. Diva tampil gemilang mengukir rekor lewat lompatan tertinggi melampaui ketinggian 4,35 meter dengan baik. Dari hasilnya ini, Diva dipastikan mencetak rekor baru SEA Games yang sekaligus meraih medali emas pertama di nomor atletik. Diva pun mengaku senang dengan pencapaiannya ini, bahkan sampai memecahkan rekor baru baik nasional maupun SEA Games. Pasti sangat-sangat senang banget gitu kan, akhirnya bisa menyumbangkan medali untuk Indonesia gitu kan, terus medali emas pertama atletik juga gitu, alhamdulillah. Terima kasih, pokoknya terima kasih untuk semua yang masih dukung aku sampai sini. Di ajang SEA Games 2025 Thailand, Indonesia memasang target 80 emas yang diharapkan bisa membuat merah putih menduduki posisi 3 besar pada klasemen akhir SEA Games 2025. Sementara itu, pemirsa, duo Serikandi Biliar Indonesia Annabella Johan dan Emilia Johan kembali berhasil meraih perak pada ajang SEA Games 2025 Thailand. Ya, mereka harus mengakui keunggulan tim tuan rumah Thailand dengan skor akhir 3-2. Berlaga di Thunderdome, Muang Thong Thani, Thailand, kakak adik Annabella Johan dan Emilia Johan berhasil meraih medali perak untuk kedua kalinya dalam ajang SEA Games 2025 Thailand. Medali kali ini didapat lewat kategori Six Red Snooker Women's Team dengan skor akhir ketat 3-2. Atlet Indonesia ini harus mengakui keunggulan dari tuan rumah. Meski belum berhasil meraih emas, hasil ini menjadi prestasi positif bagi atlet snooker putri Indonesia yang kembali menyumbang medali dan menjaga persaingan di peta medali SEA Games 2025 Thailand. Karateka Indonesia Ignatius Joshua Kando menambah pundi medali emas dalam ajang SEA Games 2025. Ya, Ignatius berhasil menang atas wakil Vietnam Vo Van Hin. Karateka Indonesia Ignatius Joshua Kando berhasil meraih emas di SEA Games 2025. Bertanding di Rata Prarasan Fakti Building, Government Complex Chang Watana, Sabtu ini, Ignatius berhasil menang atas wakil Vietnam Vo Van Hin di kelas 75 kg final putra. Selain kepingan emas, karate Indonesia juga merebut 2 medali perak dalam penampilan Arif Fadilah di kelas 84 kg putra dan Zevanya Seiko Georgia kelas 68 kg putri. Keduanya sama-sama kalah dari wakil Vietnam. Sementara lifter putri Indonesia Lulu Diana Triwijayana mempersembahkan medali emas dalam penampilannya Sabtu ini. Ya, Luluk sukses dalam 3 kali percobaan yang sekaligus menambah perolehan medali emas Indonesia.
Lifter putri Indonesia Lulu Diana Triwijayana mempersembahkan medali emas dalam penampilannya hari Sabtu ini. Lulu sukses dalam 3 kali percobaan yang sekaligus menambah pundi emas untuk Indonesia. Pada angkatan ketiga, Lulu sukses mengangkat 100 kg yang memastikan menjadi nomor 1 dengan total angkatan 184 kg. Sementara lifter putra Indonesia Riko Saputra menambah perolehan medali perak. Riko sukses dalam nomor 60 kg dengan total angkatan 295 kg. Kontingen Indonesia berpeluang menambah pundi-pundi emas dari cabang bulu tangkis nomor perorangan. Ya, di tunggal putra, 2 andalan Indonesia lolos ke final memastikan 1 emas diperoleh. Indonesia juga berpeluang menambah emas dari ganda putra Sabar Gutama dan Reza Pahlevi dan ganda putri Febriana Kusuma dan Melisa yang sukses melangkah ke final. Indonesia memastikan emas dari cabang bulu tangkis nomor perorangan. Di tunggal putra, 2 andalan Indonesia lolos ke final. Alwi Farhan merebut tiket ke final setelah menyingkirkan wakil Malaysia, Justin Hawk. Lewat rubber game, Alwi menang 21-10, 15-21, dan 21-14. Di final hari Minggu, Alwi bakal melakoni perang saudara kontra Zaki Ubaidillah. Ubed melenggang ke final usai mendepak pemain Malaysia lainnya, Leong Chun Hao. Indonesia juga berpeluang menambah emas dari ganda putra dan putri. Sabar Gutama dan Reza Pahlevi menumbangkan duet Malaysia, Man Wei Chong dan Kai Wunti dengan skor 21-16 dan 21-17. Sementara Febriana Kusuma dan Melisa Trias Puspitasari ke final usai membungkam ganda Vietnam, Bich Phuong Bui dan Phu Thi Trang. Mimpi mempertahankan emas di SEA Games 2025 Thailand sirna. Kemenangan atas Myanmar tak cukup membawa skuad Garuda tembus ke semifinal. Ya, pelatih Indra Syafri menyampaikan permohonan maaf dan mengambil tanggung jawab penuh atas kegagalan ini. Timnas U22 Indonesia gagal mempertahankan emas SEA Games. Di laga pamungkas grup C, Ivar Jenner dan kolega memang menang 3-1 atas Myanmar. Namun Garuda Muda tetap tersingkir dan Malaysia yang berhak lolos ke semifinal sebagai runner-up terbaik. Meski Indonesia dan Malaysia sama-sama mengemas 3 poin, namun Harimau Malaya memiliki produktivitas gol lebih baik. Malaysia mencetak 4 gol dan kebobolan 3 gol. Sementara Indonesia mengemas 3 gol dan kebobolan 2 gol. Usai pertandingan, pelatih Indra Syafri meminta maaf kepada publik bola tanah air. Tersisih di fase grup tentu mengecewakan masyarakat. Indra menegaskan secara teknis pelatih adalah orang yang paling bertanggung jawab atas kegagalan tim. Tersingkir di penyisihan grup mengingatkan hasil Indonesia di SEA Games 2009 lalu. Saat itu Garuda angkat koper lebih awal karena hanya mengoleksi 1 poin hasil imbang melawan Singapura serta kalah dari Laos dan Malaysia.
Pemirsa, tim futsal putri Indonesia membuka peluang lolos ke semifinal SEA Games 2025 Thailand. Di laga kedua grup B, Indonesia menggilas Myanmar 4 gol tanpa balas. Menutup di area belakang. Wow, sangat baik. Iya, berhasil dicuri. Indonesia sempat kesulitan membongkar pertahanan Myanmar di awal laga. Sayang sekali kembali melebar. Fitri Rosdiana akhirnya memecah kebuntuan usai mencetak gol pada menit ke-18. Ketika dibutuhkan. Oh, ini dia. Ini Selang 1 menit, Rusdiana Nisma menggandakan keunggulan Indonesia menjadi 2-0. kali ini 1-0. Babak pertama berakhir dengan skor 3-0 setelah Ike Rosita mencetak gol ketiga pada menit ke-20. Sementara di babak kedua, Indonesia hanya mampu menambah 1 gol. Tendangan Ike Rosita mengenai Pu Wit Kang dan masuk ke gawang sendiri. Dari Ike dan boom. Menang 4-0, Indonesia memperbesar peluang ke semifinal mewakili grup B. Ike kembali. Ike. Gol, 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 gol. Ya pemirsa, cabang olahraga snooker sukses menyumbang 2 medali perak SEA Games 2025 Thailand. Ya, meski masih asing, namun olahraga ini mulai mengundang perhatian. Di atas meja hijau inilah atlet-atlet Indonesia berjuang dengan strategi, ketenangan, dan akurasi untuk bersaing dengan negara-negara kuat di Asia Tenggara. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews Pagi hari ini. Anda bisa menemukan informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan menyaksikan kembali tayangan berita iNews di kanal YouTube @officialinews. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cika Mutazam. Dan saya Syafati Suryo undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Meski masih dianggap awam oleh sebagian masyarakat Indonesia, namun olahraga snooker nampaknya mulai diperhitungkan dalam ajang SEA Games 2025 Thailand. Lantas sebenarnya apa perbedaan antara snooker dan juga biliar dan seperti apa teknisnya? Ikuti informasi kami selengkapnya. Inilah snooker, cabang olahraga biliar yang dimainkan di atas meja lebih besar dengan 22 bola dan aturan nilai yang lebih kompleks. Berbeda dengan pool atau bola 8 yang lebih populer di Indonesia. Snooker menekankan kontrol tenaga, perhitungan sudut, dan strategi berjangka panjang. Pemirsa, untuk mengetahui seperti apa itu olahraga snooker, saya sudah bersama dengan Coach Ahmad Fadil di sini. Coach, sehat ya, Coach? Sehat, alhamdulillah sampai hari ini. Ya. Coach, mungkin bisa dijelaskan secara singkat nih kepada masyarakat kita, sebenarnya apa sih Coach olahraga snooker itu, Coach? Ya, olahraga snooker adalah salah satu disiplin di olahraga biliar yang mana menggunakan meja 12 feet. Kemudian bolanya lebih kecil daripada bola pool maupun karom. Jadi di sini sangat populer di negara Asia Tenggara. Seperti itu. Terima kasih banyak Coach Fadil atas waktunya.